Saya juga pernah berpikir beberapa kali mau bunuh diri gitu kan. Cuma saya nggak rela kalau saya mati, terus nanti Ije gimana, gitu kan? Siapa yang akan melindungi dia, yang akan menjamin bahwa dia akan bisa sekolah dan sebagainya, gitu kan? Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu yang udah hadir. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang menarik banget ceritanya. Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Angelia Susanto. Halo Kak, apa kabar? Baik, terima kasih. Sebelumnya thank you banget ya udah mau datang ke Nadir Podcast ini. Nah Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan ini dong Kak, kenalin dulu dirinya ke Sobat Nadir. Sobat Nadir, oke. Ya. Halo Sobat Nadir, hai. Nama saya Angel. Saya apoteker, tapi marketer sebenarnya. Saya nggak pernah bekerja di apotek, selalu di company sebagai marketing person gitu. Oke. I'm a single mom. Mungkin nanti kita ngobrol mengenai itu gitu ya. Oke. Saya sudah tidak bertemu anak saya selama 4,5 tahun di dunia. Gitu. 4,5 tahun ya Kak. Kesibukannya apa aja Kak sehari-harinya sekarang? I'm a corporate slave. Oke. Jadi kesibukannya, untung saya punya pekerjaan yang sangat menarik gitu ya. Ini ngurusin susu buat anak-anak Indonesia gitu. Jadi that's what keeping me busy gitu. Terus saya juga volunteer untuk aferesis. Jadi itu trombosit di Darmais gitu. Jadi tapi saya on call. Jadi kalau pas kebetulan ada yang butuh gitu ya, dan yang lain nggak bisa, kebetulan weekend dan saya bisa ke sana gitu. Yang lain ya palingan ya I try to keep myself a little bit healthy. Kadang-kadang pilates, kadang-kadang car free day gitu ya, kadang-kadang berenang gitu. I have very boring hobby, which is cuma baca dan makan gitu. Baca dan makan. Tapi bacanya agak spesifik, saya senang sama mitologi sama histori gitu. Jadi ask me all about dewa-dewa Yunani gitu, Romawi gitu. I know all the stories. Sih, itu, kan? Yang sering dipakai buat istilah kedokteran juga gitu ya, Achilles heel dan macam-macam gitu. Banyak juga berarti ya kesibukannya Angel ini. Try to keep myself busy gitu, and productive. Oke, tadi Kak Angel udah mention kan kalau Kak Angel belum ketemu sama anak kakak selama berapa tahun tadi Kak? 4,5. Oke, itu gimana ceritanya Kak? Akar permasalahannya awalnya? Well, it's a very very long story sebenarnya. Mungkin to cut it short, saya mengalami masalah yang banyak dialami perempuan Indonesia saat ini. Ya, mudah-mudahan tidak banyak, tapi in reality ini saya rasa dalam masalah gunung es. Saya mengajukan cerai dari suami saya yang orang asing karena itu KDRT kronis. KDRT kronis. Fisik dan psikis. Dan setelah anak saya lahir berusia 1,5 tahun, kemudian saya mengajukan cerai karena KDRT-nya nggak berhenti gitu. Oh, jadi KDRT-nya sejak sebelum anak kakak lahir? Betul, itu. I live with it for 25 years, itu judulnya, ada psikis dan fisik itu. Nah, tapi waktu saya mengajukan cerai setelah keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memberikan hak asuh anak ke saya, pada 30 Januari 2020 itu dia mengambil anak saya dengan menggunakan oknum polisi. Jadi di atas tengah jalan, di atas jembatan Kasablanka, saat anak saya itu menuju ke sekolah dengan mobil antar jemput sekolah gitu. Nah sejak itu Januari 2020 mereka menghilang totally, nggak bisa dilacak dimanapun berada, baik oleh polisi. Saya juga coba minta bantuan hackers gitu judulnya gitu ya, IT expert gitu, detektif itu ya, sampai sekarang belum kelihatan dan belum ketemu.
Sama sekali nggak bisa dilacak Kak? Nggak bisa dilacak. Keluarganya pun saya coba hubungi semua, tidak ada yang menjawab. Jadi keluarga di Filipina maupun di Kanada saya diblok. Ya. Rumah-rumah yang saya ketahui alamatnya sudah dijual juga gitu. Satu-satunya cara melacak mereka mungkin lewat data bank gitu ya. Tapi itu kan harus dari pemerintah gitu. Betul. Jadi pencarian yang komprehensif itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya tidak punya daya untuk ke sana gitu. Itu kira-kira motifnya apa Kak? Sampai kalau dilihat, ya. saya nggak tahu, mungkin ini karena superiority kompleks gitu ya, dan dia dendam karena bayangin selama 25 tahun itu saya jadi miliknya dia, jadi bonekanya dia gitu Ya. judulnya ya, jadi orang bentukan dia itu kan. Dan bahwa kemudian saya berani melangkah keluar, saya berani mengajukan cerai, saya berani menuntut hak asuh anak gitu. Itu mungkin dia nggak rela banget gitu. Kalau saya lihat gitu ya, dan beberapa indikasi mantan pengacaranya bilang dia berencana mau culik anak gitu. Kemungkinan seperti itu. Ya. Setelah cerai itu berarti anak kakak ikut sama kakak? Iya, ya, karena dia kan KDRT. Dan dia sebenarnya tidak kerja ya, sudah 10 tahun tidak kerja waktu saya mengajukan cerai itu gitu. Jadi pengadilan melihat saya lebih layak untuk mengasuh anak kan. Ya. Saat kakak tahu anak kakak diculik itu hilang ya, itu pertama kali respon kakak gimana Kak? Rasanya seperti it's not me, cannot be gitu kan, seperti mimpi dan nggak mungkin gitu. Waktu supir tuh telepon saya jam 2 siang gitu, tanggal 30 Januari. Ya. Saya cuma bilang nggak mungkin, nggak bisa gitu, cannot be. Dan I thought I was going to die on the spot gitu, pasti gitu. The only thing that matters to me gitu, my only son is not with me anymore gitu. I thought I was going to die gitu. That's the feeling gitu, cannot be gitu ya. Saya pasti jalan langsung jatuh mati gitu, kayak kesambar petir gitu. Tapi ternyata enggak. Waktu itu umur berapa Kak anaknya? Waktu itu 6 tahun. Itu tahun 2020 ya? Tahun 2020, 6 tahun. Saat kakak tahu anak kakak benar-benar diculik itu karena apa Kak? Pas kapan gitu? Ya itu, saya di kantor, paginya IJ berangkat sekolah seperti biasa gitu ya, sebelum jam 6. My last memory is he kissed me and then he said, "Mama, I go, I love you." I said the same. Dan jam 2 itu drivernya telepon saya dan dia tanya, "Mama IJ ada di mana?" gitu. Dan saya like, "What? IJ harusnya sama bapak dong," gitu kan. Itu pas pulang sekolah ya? Pas pulang sekolah. Nah, terus dia baru bilang, "Aduh, Mama IJ mungkin saya salah ya. Tadi pagi saya berangkat, saya di stop polisi di atas jembatan Casablanca, terus ada orang datang ambil IJ gitu." Gitu. Dan orang itu ngaku bapaknya IJ. Dan sebelumnya saya pikir dia bercanda gitu ya, that's a very bad joke ya Pak gitu kan. Pas dia bilang orang itu ngaku bapaknya IJ. Dan I said, yes, pasti ini benar-benar kejadian. Dan ya itu. Then I know that it's true. Gitu. Because I know how cruel, betapa kejamnya my ex-husband gitu. Dan kalau memang that's the only thing that he can really do to kill me slowly gitu, to make sure that saya benar-benar paralyzed gitu. Dia tahu. Setelah itu apa yang kakak lakuin pertama kali Kak? Pas IJ hilang? Saya langsung pergi ke Kedutaan Besar Filipina, saya langsung lapor. Kemudian saya langsung ke Polda Metro Jaya membuat LP. 30 Januari itu saya membuat LP di Renakta karena saya mendengar itu bapaknya. Kemudian beberapa hari berikutnya saya habiskan dengan membuat laporan ke mana-mana, ke KPAI, ke KPP
PA, ke LPAI, ke Komnas Anak, ke LBH, ke kemanapun yang saya bisa lapor saya lapor, langsung ke imigrasi, minta dicekal, kemudian cari teman yang bisa ngasih data manifest pesawat gitu kan, langsung coba ngecek ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian 2 minggu kemudian saya bikin laporan lagi di Jatanras untuk penculikan. Jadi the first months itu yang saya lakukan. Tapi sampai sekarang belum ada hasil apa-apa, Kak? Belum Selama ada hasilnya. 4 tahun lebih itu. It's ya. Selama itu gimana Kak cara Kakak bisa tetap bertahan? Awal-awalnya deh, gimana? I don't know. Pasti gak kebayang sih rasanya, berat banget. Honestly saya tidak tahu, karena tadi saya bilang saya pikir saya pasti mati saat itu juga gitu kan. Ternyata saya nggak mati gitu. Dan saya benar-benar menghabiskan waktu di luar rumah. Di luar rumah. Karena saya nggak mau, kalau di rumah saya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Dan saya takut bangun karena saya akan harus berusaha. Saya takut tidur karena saya akan mimpi buruk gitu. Tapi saya itu aja menyibukkan diri dengan pokoknya setiap hari saya harus melapor ke satu orang baru gitu. Setiap hari saya harus melapor ke satu lembaga baru gitu judulnya. Setiap hari saya melakukan sesuatu untuk mencoba mencari IJ gitu. That's my motivation gitu. Mencoba mencari, karena saya nunggu nih, Tuhan saya matinya kapan ya gitu. Dan setiap hari saat saya nggak mati, berarti saya harus jalan keluar rumah dan saya harus berusaha mencari anak saya gitu kan. Harus mencoba menemukan cara baru gitu. Kemudian salah satu defense mechanism ya, saya berusaha menzombikan diri gitu kalau dibilang. Jadi gimana tuh? Apa ya? I don't feel anything anymore gitu. Saya nggak mau merasakan apapun lagi. Saya nggak sedih, nggak gembira, nggak whatever. Pokoknya saya nggak bisa merasakan apa-apa deh. Saya nggak bisa merasakan apa-apa. Karena kalau nggak saya akan jadi gila, gitu kan. Saya akan bikin itu terus. Beberapa saat, tapi memang kadang-kadang kalau nggak bisa ditahan ya tetap sedih gitu kan ya, pasti berasa banget gitu. Cuma itu bolak-balik akhirnya dengan motivasi bahwa saya harus mencari anak saya nggak boleh menyerah gitu kan. Itu aja. Gitu. Selama berapa lama Kak Angel menzombikan diri itu? Mungkin somehow sampai sekarang masih sampai gitu sekarang. Ya. Sampai sekarang masih, dan mencoba menzombikan diri itu kalau keluar ya gitu kan. Jadi karena mungkin untungnya saya kerja, jadi saya tahu bahwa kalau saya di kantor, kalau saya di publik, saya harus nggak boleh berubah. Karena saya punya tim gitu kan, saya punya peers gitu kan, saya punya bos gitu. Saya punya customer, punya klien, punya consumer gitu kan. Saya harus poker face kan, poker face gitu. Dan saya tetap harus happy, jovial, harus joyful, harus sharp, harus perform gitu kan. Dan mungkin motivasinya adalah I need this job. Karena if I don't have this job, saya nggak punya resources untuk mencari anak saya. Gitu. Jadi somehow ada itu kan. Dan tadi I love my job gitu kan. I feel productive dan sebagainya. Saya masih merasa dibutuhkan. Have my team. Itu motivasi. Kalau lagi sendiri ya coba nutup aja gitu supaya nggak terlalu berlarut-larut kesepian atau kesendirian gitu ya. Sendiri sepi pasti itu ya. Tapi sekarang udah coba belajar mengatasi. Tapi berat banget gak sih Kak rasanya kalau harus nutupin perasaan itu setiap harinya gitu? Ya, dan I feel it karena saya merasa saya di kantor sekarang nggak awal-awal sekali terutama. Took me so much effort untuk bisa ngerjain sesuatu gitu, untuk bisa fokus dan konsentrasi. Apa yang bisa saya kerjain dulu dengan singkat, sekarang saya butuh 2 atau 3 kali waktu. Jadi I have to work harder. Dan
setiap hari itu sangat-sangat draining di energi ya. I was very very tired, exhausted itu every day gitu. Waktu awal-awal gitu. Tapi nggak apa-apa. I kind of think it's at least saya exhausted gitu kan daripada saya nggak tahu mau ngapain. I have too much energy gitu kan. So it's a kind of a relief somehow gitu. Kalau ngerasa sedihnya itu saat kapan gak biasanya? Apakah saat keinget tiba-tiba aja gitu? Atau yang pasti memang kalau lagi sendiri, kalau lagi di rumah gitu kan, lagi di rumah dan memang rumah itu saya nggak rubah semua barang-barang Iji masih ada di tempatnya gitu kan, masih I don't change anything, his clothes, his toys, his everything gitu, constant reminder. Karena I think somehow it's better to deal with the problem head on daripada I run away gitu kan. Tadi I already run away by zombifying gitu ya, zombifying my feeling gitu. Tapi I'm not gonna run away from the reality bahwa my son is being kidnapped dan saya harus menemukan dia gitu. Saya nggak mau put that aside gitu. I have to, karena that's my only motivation in life now gitu kan. Saya harus menemukan anak saya, harus menyelamatkan dia gitu. That's what keeping me alive gitu. Nah, pasti kalau lagi di rumah gitu kan, pasti rasanya sendirian banget. In public gitu ya, especially when I see families gitu kan, with children gitu, or when I talk to a small child gitu. Kalau saya sama keponakan saya gitu, pasti kepikir itu, where is my son now? Gitu. Is he okay? Is he healthy? Is he eating? So there is no every single moment I'm not thinking of my son gitu. Thank you. It's fine. It's fine. It's not supposed to be that gloomy gitu kan, that depressing sebenarnya. It's about survival kan sebenarnya. Ya, tapi tetap aja berat banget Kak buat aku yang dengernya juga. Tadi kakak bilang kalau satu-satunya motivasi kakak untuk terus bertahan hidup sekarang itu IJ kan. Berarti seberapa berarti sih IJ buat kakak sekarang ini? I think for all moms, their children are the most precious things for them ya. Tapi for me, IJ itu kalau saya term it very simple, IJ adalah udara dan matahari saya sejak dia lahir. Mungkin agak panjang dikit, tapi saya tuh menikah 12 tahun dan sudah 2 kali bayi tabung di Berlin itu gagal. Jadi dapatnya IJ itu kebetulan banget. Nggak disangka-sangka. Saya baru tahu saya hamil tuh setelah 2 bulan karena dokter bilang nggak mungkin bisa kalau tanpa proses bayi tabung. Saya cuma dapat IJ setelah ayah saya meninggal. Gitu. Jadi makanya IJ bawa nama ayah saya di nama keduanya itu. Jadi for me he's really a miracle boy itu yang benar-benar Tuhan kasih gitu. So that's it gitu. Tapi mungkin ya Tuhan pingin saya belajar bahwa again I don't have control on anything kan gitu. I have to accept bahwa I have to live with this. Setelah IJ hilang itu ada lagi gak sih Kak dampaknya ke diri kakak yang bisa dibilang bikin kakak berubah banget? Mungkin in a way saya belajar bahwa setelah IJ hilang itu nothing in the world is important to me anymore. Saya nggak takut apapun juga, saya nggak, mungkin itu agak arogan, arrogancy aside atau side gitu ya. Tapi the feeling bahwa benar-benar nggak ada sih yang important di dunia ini, that's number one. Saya nggak ngoyo banget ngejar sesuatu gitu ya, kecuali ngejar tadi nemukan di mana anak saya berada gitu. Dan saya bisa let go untuk hal-hal yang kayak dulu saya tuh kalau misalnya nyetir gitu ya,
sering sebel gitu sama pengemudi yang nggak ngikutin aturan gitu. Sekarang ya udahlah, bodo amat gitu kan. Udah bodo amat gitu, it's not life and death gitu kan, ya udah gitu kan. Sekarang orang marah, saya dulu sangat temperamental gitu, sekarang ya udahlah, let go gitu kan. Tapi on the other hand, I actually learn bahwa you have to appreciate what you have gitu. Again itu sangat klise ya, tapi memang baru appreciate kalau sudah kehilangan gitu. Ya, jadi kadang-kadang saya suka heran sama keluarga yang kayak yang menurut saya hal kecil gitu kan, tapi bisa membuat berantem gitu. Karena you never know until you lost one of them gitu, dan you will do anything just to get them back gitu, and you will cope up with everything gitu ya. Jadi itu somehow yang membuat saya menyadari bahwa memang ya itu aja gitu, appreciate the small thing gitu kan, let go the small thing gitu, karena you never know. Itu benar banget. You live for today. You live for today and appreciate it. Tapi kakak pernah ngerasa nyesel gitu gak sih? Atau kecewa sama diri sendiri? Oh ya, yes. Boleh diceritain kak? Sure. Jadi waktu IJ hilang terus saya gak pernah berhenti bertanya-tanya, is it my fault? Karena saya minta cerai. Kenapa saya harus cerai? Kalau saya nggak cerai mungkin IJ masih sama saya, kita masih bersama gitu kan. Paling cuma saya dipukulin atau paling cuma saya diomelin gitu kan, dan mungkin ya udah, tapi kita masih bareng gitu, dan mungkin saya bisa melindungi IJ gitu kan, atau saya bisa, tapi ya nggak bisa juga gitu kan. Bagaimana mungkin hidup dengan orang yang KDRT kan gitu, impactnya akan ke IJ. So and once I go through that gitu, oke, itu bukan salah saya karena saya minta cerai, karena saya mau melindungi IJ. Yang keduanya adalah kenapa saya bego banget ya? Kenapa saya nggak ngotot ngantarin IJ pulang pergi setiap hari ke sekolah gitu? Kenapa saya kasih dia pergi sama mobil antar jemput ya gitu kan? Kenapa pagi itu saya biarin IJ pergi gitu? All kind of things itu. Selalu penyesalan itu. Dan sekarang setelah 4,5 tahun penyesalan saya, misalnya kenapa waktu awal-awal saya nggak berusaha lebih keras? Apakah kalau saya misalnya waktu itu lebih hati-hati gitu, ini nggak akan kejadian. Jadi banyak banget pasti ada rewind gitu kan. Selalu ada. Pernah kepikiran buat nyerah nggak sih kak, tapi buat nyari IJ? Definitely. Saat kapan itu kak? Setelah setahun, dan saya udah merasa saya udah lapor kemana-mana gitu ya, dan orang-orang itu selalu bilang saudara, teman-teman gitu ya, bahkan lembaga-lembaga negara, aparat, bahkan pemuka-pemuka agama gitu yang saya konsul, India nasihatnya adalah ya, dan bahkan bos saya itu terakhir ya, kamu harus move on ya kan? Kamu harus move on, nggak bisa kamu jalan dua kaki gitu kan, kamu harus let go gitu, harus udah pasrah gitu. Tunggu aja gitu, nanti anaknya besar bakal cari kamu sendiri kok gitu kan. Berdoa aja, pasrah dan berdoa gitu. Itu selalu yang orang bilang sama saya itu. Cuma saya keras kepala, saya ngotot, saya nggak mau, saya tetap harus berusaha nyari gitu ya. Saya rasa pasrah bukan berarti berhenti mencari. Saya belajar sekarang bahwa pasrah adalah ya udah, Tuhan, saya nerima kalau ternyata usaha saya yang ini gagal lagi gitu kan. Nggak apa-apa, saya jatuh sekarang, saya sedih, saya akan bangun lagi, tapi ya udah, ini bukan akhir segala-galanya gitu. Saya juga pernah berpikir beberapa kali mau bunuh diri gitu kan, cuma saya nggak rela kalau saya mati terus nanti IJ gimana gitu kan. Siapa yang akan melindungi dia, yang akan menjamin bahwa dia akan bisa sekolah dan sebagainya gitu kan. Saya hutang nyawa sama ibu saya nggak boleh mati sebelum dia gitu ya, karena saya tahu kekhawatiran dan kesedihan terbesar seseorang adalah harus menguburkan anak ya. Anak lah yang harus menguburkan orang tua gitu. Saya hutang nyawa sama ibu saya nggak bisa tinggalin dia. Dan kedua, saya harus cari IJ. Jadi itu yang membuat saya, kalau saya mau bunuh diri,
Saya pikir itu aja. Gitu. Saat kapan Kak biasanya terlintas pikiran untuk bunuh diri itu? Kalau yang saya pikir akan memberikan hasil, saya udah berharap banget gitu kan ini akan ada jejak, ternyata hilang gitu. Kayak dulu waktu saya kemudian diundang podcast oleh salah satu YouTuber gitu kan, terus wah beritanya viral nih, terus saya dipanggil polisi gitu kan, bu ya udah kita kawal ya bu ya gitu, wah saya berharap banget gitu kan. Setelah 1-2 bulan hilang gitu, terus gimana sih ini gitu kan. Terus saya bahkan pernah ketemu sama, saya ngejar Presiden Jokowi ke Istana Bogor waktu itu. Saya ngejar beliau Idul Adha, kebetulan ketemu, belum lama, baru tahun lalu, Juli 2023 itu. Saya ketemu beliau dan beliau terus langsung hari itu juga Pak Kapolda telepon saya. Gitu. Dan besoknya Seninnya saya langsung ketemu Pak Kapolda dan Pak Dir di gedung promoter waktu itu. Terus langsung DPO mantan suami saya keluar gitu. Saya waduh ini aduh puji Tuhan banget, ini mujizat sekali, ini bisa nih ketemu nih gitu kan. Sekarang sudah hampir setahun kemudian tidak terjadi. Nah itu saya aduh gila, salah apa lagi sih aku ini gitu kan. Kayak ya udah pingin minum obat tidur aja gitu, rasanya nggak bangun-bangun gitu ya. Kemudian waktu itu juga ada pernah detektif di Filipina yang bukan detektif orang yang bilang mereka kayaknya menemukan jejak IJ sama mantan suami saya gitu di kampung mana gitu kan. Saya berharap banget gitu. Nah, dia kirim foto, tapi fotonya foto dari belakang gitu. Tapi kan berarti ada harapan gitu ya. Saya telusurin dan sebagainya, udah kontak bolak-balik gitu. Ternyata dia penipu gitu. Dan saya merasa aduh kenapa sih? Dan gak terhindar bahwa pasti pikirannya adalah Tuhan gue salah apa sih? Ya kalau Tuhan aja udah ninggalin gue kayak gini, terus ngapain lagi gue hidup gitu kan. Karena semua jalan yang udah belasan kali tuh kayak kayaknya mau ada jalan, ditutup lagi sama Tuhan. Ada jalan, ditutup lagi sama Tuhan gitu. Apa sih maksudnya gitu? Dan kenapa Tuhan membiarkan anak saya diambil pas sebelum COVID? Januari diambil COVID, kalau nggak salah Februari Presiden Jokowi ngumumin COVID dan langsung kita lockdown gitu ya. Baik Filipina, Indonesia nggak lockdown tapi in reality susah banget gitu. Komunikasi dan sebagainya, saya juga nggak berani bersuara karena banyak orang yang lebih sulit gitu. Kenapa gitu? Kenapa Tuhan biarkan gitu? Kok dia yang jahat tapi gue yang dihukum gitu kan? Dan itu kayak wah, pingin banget gitu kayak ya udah tidur aja atau minimal amnesia aja lah gitu ya. Amnesia biar udah nggak usah inget lagi gitu, besok bangun udah lupa gitu kan. Sering sekali gitu. Tapi ya itu kenyataannya sampai sekarang saya masih hidup. Jadi memang sebegitu berartinya IJ buat kakak ya. Ya. I never know also bahwa before I can love somebody that much gitu. That I have that much love for a person gitu. Sampai sekarang benar-benar belum ada sama sekali kak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. It's unbelievable ya di era yang seperti ini gitu kan ya, bahwa ada orang yang bisa menghilangkan diri gitu kan, 2 orang, dan ya tapi kenyataannya seperti itu. Dan resources saya kan sangat terbatas sebagai warga sipil ya. Apa yang bisa saya lakukan gitu? Saya udah coba dengan yang saya bisa, minta bantuan aparat negara, cari hacker gitu kan ya, private detective gitu kan, security agency gitu. Apalagi yang harus saya lakukan gitu? Ya mungkin benar jalan langit lewat Tuhan. Ya mungkin Tuhan akan kirimkan, mungkin negara mau membantu untuk G2G atau sesuatu, karena ya mungkin Tuhan nanti ngasih petunjuk, atau mungkin ada Sobat Nadir yang bisa kasih petunjuk gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu kan, atau bisa membantu gitu mungkin ya, we never know kan. Berarti di saat kakak kepikiran buat bunuh diri itu bisa dibilang titik terendah kakak ya? Atau ada lagi kah? Ya, yes, kalau mau dilihat ya, 4,5 tahun ini titik terendah dalam hidup saya seluruhnya. Dalam 4,5 tahun itu mungkin ada tadi mungkin 3 kali yang saya pikir mau bunuh diri ya tadi. 3 kali? Ya, yang waktu saya kasusnya di
ngetop, saya ketemu Pak Jokowi sama yang si dari Filipina ini. Itu yang benar-benar berat banget. Karena saya udah berharap ya, kayak udah di depan mata gitu kan. Udah ada secercah cahaya di ujung gitu, tapi terus hilang lagi. Oke. Selain Lowest Point, aku mau nanya ini dong Kak. Ada gak sih momen yang paling membahagiakan gitu di hidup Kakak? Tadi kan kita udah cerita yang sedih-sedihnya. Momen paling membahagiakan tuh hamil IJ. No surprise ya. That's the best 9 months of my life. And cuma bisa ditandingi dengan saat saya lihat dia pertama kali. When I saw him for the first time, it's like, wow. Wow, benar-benar it's this beautiful creature comes from me gitu, and I finally have a chance. I think it's not special karena semua ibu pasti akan mengatakan hal yang sama gitu ya. That's the best thing. And in all of my sekarang ini dengan saya 4,5 tahun menjadi zombie dan berwarna air mata itu. Kalau ditanya lagi, will I still go with my ex-husband? I would say yes, karena saya dapat IJ. Tapi apa harapan Kakak masih sama seperti di awal gitu? Untuk mencari IJ? Yes, that's my motivation in life. Ini kayak film seri yang gak habis-habis gitu ya. Dan ya itu, I have to whatever it is, right or wrong gitu ya. Karena mungkin orang bilang harus hidup untuk diri sendiri gitu. Ya sekarang saya hidup untuk mencari IJ gitu. Setelah itu ya saya akan pikirin deh gitu kan. Tapi that's my shortest milestone. Gak ada yang bisa ngerubah itu ya? So far belum. Tapi mungkin within this 4.5 years ada saya kebetulan jadi ketemu sama ibu-ibu gitu kan. Ternyata banyak ibu-ibu yang mengalami hal yang sama gitu ya. Dipisahkan oleh anaknya, dipisahkan dari anaknya oleh mantan pasangan gitu, dan namanya parental abduction gitu ya, atau parental kidnapping. Sayangnya di Indonesia ini bukan belum dianggap sebagai kasus kriminal gitu, sayangnya, karena masyarakat menganggap ya kalau sama bapaknya atau sama ibunya baik-baik aja lah anaknya, harimau nggak akan makan anak kan gitu ya judulnya gitu. Dan dari polisi sendiri itu ada anggapan bahwa ya kalau orang tua kandung tuh tidak bisa dituntut dengan penculikan ya, walaupun cara ngambilnya sebenarnya cara penculikan ya. Bayangin ngambil anak saya, maksa anak lagi ke sekolah. Ini cara mafia Filipin banget. Mafia Filipin ini begini kalau mau culik orang gitu. Cegat mobil anak sekolah di tengah jalan, dicegat terus anaknya diambil gitu. Nggak mempertimbangkan traumanya buat anak dan sebagainya. Itu cara penculikan banget itu. Beberapa ibu yang lain juga anaknya diambil di depan umum dengan menggunakan polisi atau TNI, ibunya dipukulin dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar penculikan banget. Nah, saya ketemu sama ibu-ibu dan mungkin itu salah satu momen membahagiakan yang membuat saya nggak jadi bunuh diri gitu ya. Saya baru ingat karena dengan ketemu mereka saya jadi bisa share ya cerita gitu kan. Dan oh ya memang kata-kata bahwa kamu nggak sendirian itu bener banget gitu. Benar. You're not alone gitu kan. Tapi the thing bahwa kalau orang lain yang bilang bahwa kamu nggak usah sedih lah, banyak orang lain yang lebih susah dari kamu, itu kayak oh berarti my problem is not big enough gitu ya. Itu sama ya. Tapi when you meet somebody who experience the same thing gitu kan, juga mengalami kehilangan yang sama, exactly the same situation, then you really do feel bahwa yes, it's not about my problem is not difficult enough, tapi I do have friends gitu kan yang bisa mengerti. Karena believe me, you will not know how it feels until you really experience kehilangan anak gitu. Jadi ini buat saya membahagiakan bisa ketemu sama ibu-ibu, walaupun juga menyedihkan karena memang sebagian besar kasusnya juga nggak selesai gitu. Jadi susah banget gitu ya, susah banget selesai kasusnya ini karena
tadi anggapan polisi, APH gitu ya, dan anggapan masyarakat gitu. Kasus ini dianggap masalah domestik gitu, masalah keluarga gitu. Ya salah sendirilah, kenapa nikah sama orang itu? Salah sendirilah, kenapa cerai? Kalau cerai anak pasti jadi korban gitu kan. Atau tunggu aja lah, anaknya besar pasti cari ibunya gitu kan. Nah, jadi dengan ini kita bisa berjuang bareng gitu di dunia. Betul. Jadi bisa bilang mereka yang jadi tempat curhat kakak lah selama ini ya. Betul. Apa ada lagi kak selain mereka? Sebagian besar memang ya antara mereka dan kerja sekarang ya. Dan iya. tentunya selain keluarga adik saya dan keluarganya, kemudian ibu saya gitu ya. Jadi itulah. Tapi lumayan itu pun sudah cukup membuat sibuk gitu ya. Ya. Dan itu salah satu motivasi saya adalah sekarang berjuang supaya ibu-ibu yang mengalami hal ini, yang nggak tahu mau ngapain gitu ya, mereka nanti kedepannya supaya hopefully bisa mendapatkan anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya pembantu saya pun mengalami hal yang sama. Oh ya. Iya, jadi dia juga anaknya diambil oleh mantan suaminya, itu bahkan anaknya masih ASI. Wow. Gitu, dan dia bilang, "Bu, udahlah, saya mau ngapain ya? Saya percuma juga. Suami saya di kampung lebih kaya, lebih terpandang dari saya gitu. Saya ngadu juga mau ngapain, ya kan? Ya udah saya pasrah aja lah, Bu," gitu. Dan sekarang anaknya dia cari, anaknya nggak mau sama dia. Anaknya udah lumayan besar sekarang. Ya jadi banyak banget ibu-ibu, dan kami ibu-ibu ini dari Sabang sampai Merauke. Dari ibu yang ada satu ibu di Medan kemarin saya baru ngobrol, dia kasir Indomaret, suaminya orang warga negara Prancis, anaknya dibawa keluar dan dia nggak tahu anaknya ada di mana sekarang. Ya. Ada juga para selebriti, boleh dicari gitu ya, yang mengalami hal yang sama gitu kan. Pegang hak asuh anak, apalagi yang seperti saya gitu ya. Pegang hak asuh anak, tapi hak asuh itu cuma kertasnya. Saya pegang hak asuh dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, inkrah. Tapi itu cuma kertas, nggak bisa diterapkan gitu ya. Dan ibu-ibu lain juga ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya ada pasal 330 dalam KUHP itu yang bilang bahwa pengambilan paksa anak dari kuasa hukum yang sah itu bisa dipidana. Cuma somehow APH ini selalu merasa ini tidak bisa diterapkan untuk orang tua kandung. Walaupun pada kenyataannya tidak ada satu patah kata pun dalam KUHP pidana maupun perdata yang bilang bahwa pasal ini tidak bisa diterapkan untuk orang tua kandung. Jadi itu persepsi sebenarnya. Nah, jadi ini sekarang ini motivasi kami juga gitu ya. Kita lagi memperjuangkan, kita bawa pasal 330 ini ke Mahkamah Konstitusi. Ke MK. Itu, ke MK. Supaya MK bisa memperjelas pasal ini harusnya bisa berlaku buat siapa saja tanpa pandang bulu. Siapapun juga yang mengambil, entah perseorangan, entah lembaga, siapapun, itu harusnya bisa dikenakan. Ya, supaya mencegah kejadian seperti ini terjadi. Ya, karena orang mengerjakan, orang tahu bahwa ya yang penting pegang anak gitu. Bahkan APH dan lembaga-lembaga yang saya temui juga bilang, "Bu, kalau ketemu lokasinya culik balik aja Bu anaknya. Yang berkuasa adalah yang pegang anak. Percuma Ibu pegang surat apapun juga nggak ada gunanya itu mah," gitu. Nah itu kan tapi hukum rimba judulnya ya gitu kan. Nah lebih baik kalau ternyata orang tahu ini ada, jelas pasalnya ada pidananya, orang akan mikir 2 kali sebelum melakukannya gitu. Itu yang membuat saya bersemangat sekarang. Oh ya Kak, balik lagi ke yang tadi nih, ke IJ. Kalau misalnya Kakak bisa ketemu sama IJ gitu, dapat kabar dari dia, kira-kira Kakak bakal ngerasa kayak gimana Kak? Merasa atau apa yang mau saya katakan sama IJ atau kira-kira apa? Iya, perasaan Kakak, terus yang mau dikatakan sama IJ juga. Perasaan mungkin saya akan juga sama seperti mimpi gitu ya rasanya gitu kan. Tapi pasti saya bisa bilang sama IJ bahwa
Mungkin IJ, mama nggak pernah berhenti cari IJ. Mama nggak pernah nggak mikirin IJ. Mama nggak apa-apa kalau IJ mau dimanapun. Mama cuma pengen tahu bahwa IJ baik-baik aja, bahwa IJ sehat, IJ bahagia. Mama cuma pengen tahu bahwa IJ tumbuh jadi anak yang baik gitu. Yang penting adalah bahwa IJ jangan pernah ragu mama nggak sayang sama IJ, bahwa mama nggak cari IJ 4,5 tahun ini. Dan saya berharap IJ tahu bahwa I turn around heaven and earth to find him gitu ya. Dan itu bahwa IJ, ya demi Tuhan saya berdoa bahwa IJ baik-baik aja. Kalau dari kakak sendiri, ada gak sih kak harapan buat diri kakak gitu? Atau buat apapun itulah yang sedang ingin dicapai sekarang? Ya tentunya selain cari IJ tadi ya. Iya. Saya berharap saya berhasil dapat red notice gitu kan. Kemudian saya berharap saya bisa bikin heboh di Filipina gitu. Supaya mungkin ada yang lihat gitu kan. Saya berharap saya bisa ke Presiden Marcos gitu. Bisa minta bantuan beliau gitu. Masih panjang banget jalannya gitu. Tadi saya berharap bahwa perjuangan kita untuk parental abduction di Indonesia gitu ya. Ini bisa dapat perhatian gitu. Karena ini tadi kasus gunung es yang dianggap remeh karena dianggap masalah domestik ya. Dan beberapa kali APH dan sering banget orang itu bilang, loh kamu kan nggak apa-apa, kamu sehat-sehat aja kok, ya kan? Kamu masih bisa kerja, ya kan? Kamu masih bisa ketawa tuh, kamu masih bisa senyum ya kan? Kamu baik-baik aja, iya memang. Dan itu sebenarnya sayangnya karena parental abduction ini biasanya mengimpact pada orang-orang yang masih produktif, gitu judulnya ya. Dan kita harus coping dengan ini gitu kan. Dan sebenarnya parental abduction ini cukup bikin repot, cukup menghabiskan sumber daya aparatur gitu. Karena kasusnya panjang gak kelar-kelar gitu ya. Bayangin saya sama pengacara saya ngejar-ngejar 2 lembaga dua departemen di kepolisian udah 4,5 tahun gitu kan. Mereka harus ngerjain belum puluhan atau ratusan ibu-ibu lain yang berani mengadukan gitu ya. Belum berapa banyak ibu-ibu yang ke psikiater lah gitu ya, dan kemana-mana dari biaya dan sebagainya. Banyak sekali menghabiskan resources gitu, sumber daya ya, baik dari pribadinya si ibu, dari keluarga di sekitarnya yang terimpact juga itu. Nah, saya berharap bahwa mungkin ini kontribusi sosial dan humanitas saya gitu, bahwa kalau kita berjuang bersama-sama kita bisa membuat kasus ini lebih dikenali, lebih diakui, ada legal standingnya gitu ya, supaya tadi nggak ditangani tapi bisa dicegah bahkan gitu, mudah-mudahan itu harapan saya secara sosial gitu. Ya. Semoga bisa cepat terwujud ya harapan kakak itu. Amin, mudah-mudahan. Mungkin ibu-ibu yang mengalami hal yang sama bisa speak up ya. Bisa kesini misalnya gitu ya, bisa kontak gitu, bisa ngomong gitu di Nadir gitu, ibu-ibu yang ngalamin hal yang sama gitu. Saya maaf, bukan cuma ibu-ibu ya, karena ada bapak juga yang mengalami hal yang sama gitu. Kita tahu di kita ada beberapa bapak-bapak juga gitu, dan let's talk about it gitu. Kalau kita bareng-bareng kita bikin ini viral gitu, mungkin akan ada atensi ya gitu, karena di negara-negara kita udah lihat gitu hukumnya di negara-negara kontinental dan developed countries gitu, ini benar-benar adalah kriminal
gitu ya. Kalau betul. ngambil anak dari pemegang hak asuh tanpa izin gitu, lebih dari 2 kali 24 jam itu tuh langsung kriminal banget gitu. Kita pernah ngalamin ada ibu yang anaknya dibawa ke Australia dan dia ngaduin di Indonesia nggak dapet gitu, dipersulit. Pas dia ke, saya lupa Melbourne atau Sydney, dia ke sana, hakim langsung bikin perintah darat laut udara dicari, seminggu ketemu anaknya dibalikin dibawa pulang gitu. Cuma sayangnya suaminya masih nggak puas, akhirnya setahun kemudian anaknya diculik lagi. Sampai sekarang belum, anaknya udah besar dan anaknya tidak mau ketemu sama ibunya karena tadi di brainwash gitu. Jadi saya berharap bahwa ini bisa benar-benar dianggap serius ya. Apakah tadi kadang-kadang suka ironis gitu, apakah ibunya mesti mati dulu gitu ya baru jadi perhatian gitu kan? Apakah terus anaknya mesti kenapa-napa, demi Tuhan jangan sampai gitu ya, baru ada atensi gitu ya. Apakah tadi selama orangnya masih hidup kenapa dia nggak remeh gitu kan? Ya. Semoga secepatnya terwujud ya Kak. Itu. Iya. Dan mungkin saya nggak tahu, ini mungkin buat teman-teman gitu ya. Karena saya nggak pernah tahu yang namanya KDRT psikis. Sampai saya mengajukan cerai. Saya nggak pernah tahu yang namanya toxic relationship dan sebagainya karena saya di brainwash selama 25 tahun gitu kan. Dan saya menerima sedikit demi sedikit menjadi norm gitu. Mungkin itu saya rasa banyak banget orang yang mengalami tanpa sadar gitu ya. Mungkin tidak sampai toxic tapi awalnya mungkin ya not so healthy dan sebagainya. Makin kompleks kehidupan sekarang gitu kan, terutama anak-anak muda gitu. Dan saya rasa ini kita sekarang banyak sekali bullying terjadi ya. Betul. Dan itu kebetulan muncul. Tapi berarti kan itu sebenarnya sudah terjadi lama gitu ya. Dan itu diterima gitu. Diterima oleh lingkungan gitu. Mungkin belajar dari ini rasanya harus ada trigger alert yang lebih awal gitu ya. Orang bisa sadar dan tidak hanya menerima saja gitu. Tapi bisa ngobrol gitu. Minimal kalau bersuara gitu. Mungkin bisa lagi-lagi dicegah sebelum kejadian misalnya. Ya, penting banget buat bersuara itu ya Kak. Saya rasa minimal komunikasi dan kalau memang tidak harus di-escalate. Kita itu society yang kayak, aduh gue malu deh gitu kan. Kayak saya gitu ya. Di keluarga saya tidak ada yang bercerai. Jadi saya tahan-tahanin kan, ya ampun kalau gue cerai nanti mama sama papa bakal malu nih sama keluarga besar gitu kan. I keep it to myself gitu kan. Dan saya menikah di agama yang perceraian tidak diakui. Jadi saya nggak boleh bercerai karena saya married untuk seumur hidup gitu kan, nggak boleh gitu judulnya gitu. So I stay gitu lah. Dan yang orang bilang gitu, ya udahlah namanya bumbu pernikahan ya, berantem tuh wajar gitu kan. Iya berantem sih wajar, tapi kalau pukul-pukulan kan enggak ya. Gitu kan. Iya berantem sih wajar, tapi kalau terus dibilang bahwa kamu tuh nggak ada papanya loh kalau tanpa saya gitu. Kamu tuh nggak bisa loh melakukan apa-apa tanpa saya. Waktu kita ketemu tuh kamu bahkan cara berpakaian aja nggak tahu loh. Saya loh yang ngajarin kamu gitu. Dan itu diulang supaya diterima. Itu udah namanya brainwash kan. Dan itu tidak normal. Cuma saya bodohnya waktu itu menganggap itu sebagai normal gitu. Itu salah satu jenis KDRT-nya. Saya baru tahu bahwa ternyata seperti itu. Karena ya itu. It happens. Saya tidak mencoba membuat picture yang sangat suram dan buram gitu, tapi justru saya rasa dengan menyadari mudah-mudahan bisa orang bisa punya katanya knowing is half of the problem solved gitu ya judulnya. Awareness lah. Awareness is already there gitu ya. Kakak bisa sadar itu setelah 25 tahun karena apa Kak? Karena saya sudah punya anak, walaupun ya itu saya punya anak tapi karirnya tidak berhenti. Saya waktu saya IJ baru 3 bulan, saya lagi nyusuin IJ dan dia marah untuk masalah yang sangat kecil yang saya bahkan udah nggak inget sekarang untuk apa. Dan masalahnya tuh selalu untuk hal-hal yang kecil. Dan dia pukulin saya saat saya lagi nyusuin IJ. Gitu. Dia tidak peduli bahwa saya sedang nyusuin anaknya dan saya merasa bahwa this is not right. Cannot be
anymore, and saya nggak boleh membiarkan ini kayak gini lagi gitu, karena sekarang saya bukan bertanggung jawab pada diri saya sendiri tapi pada anak saya. Ya udah, dan saya harus keluar. Saya mengajukan cerai dan minta divisum gitu ya. Nah, waktu itu dan keluar. Ini KDRT psikis ternyata. Itu KDRT. Maksudnya fisiknya sudah jelas gitu ya. Ini KDRT psikis gitu. Dan saya baru sadar bahwa pattern brainwashing yang dilakukan setiap hari dan diterima sebagai kewajaran dan kenormalan itu KDRT psikis. Itu membuat saya tidak menghargai diri sendiri dan membuat saya jadi tidak punya harga diri. Gitu. Membuat saya merasa setiap kali berantem saya yang salah. Ya. Gitu. Setiap kali berantem saya yang salah gitu. Itu nggak normal. Setelah itu, sebelum kasus IJ hilang ini, diculik, kakak sempat udah pernah kepikiran gak sih kalau IJ bakal diculik gitu? Enggak. Itu bodohnya saya ya. Saya percaya bahwa kalau saya walaupun bercerai, saya bawa IJ ketemu papanya gitu kan. Kalau kita ciptakan suasana ini, mungkin setelah cerai ya kita akan jadi teman baik gitu. Kita bisa gitu kan bareng-bareng sama IJ. Saya nggak kepikiran bahwa dia akan mau menyakiti IJ dan saya sampai sebegitunya gitu. Walaupun saya tahu bahwa dia memang psikopat gitu ya tadi ya, dengan KDRT fisik dan psikis. Tapi saya pikir ngapain juga dia mau bawa-bawa IJ gitu kan. Dia nggak punya kerjaan ya kan. Ngurusin diri sendiri aja nggak bisa gitu kan. IJ sama saya ngurusin, dia nggak pernah membiayai IJ sama sekali, nggak usah pusing membiayai IJ gitu kan. Bahkan dia dapat harta gono gini sudah gitu. Kemudian dia mau ketemu IJ 2 minggu sekali, IJ saya bawa gitu, kurang apa gitu kan. Itulah bodohnya gitu. Saya nggak berpikir bahwa dia akan sampai sebegitu dendamnya untuk mau ngambil IJ gitu. Tapi memang setelah kejadian baru saya diceritain sama mantan pengacaranya. Bu, ternyata sebenarnya Pak Teddy itu dulu udah niat loh mau nyulik IJ gitu. Cuma sayangnya dia bilang sama saya setelah kejadian, bukan sebelum kejadian gitu. Ya, gitu. Ya itulah, itu mungkin juga saya terlalu terlalu nggak hati-hati gitu ya, terlalu careless ya, terlalu. Ya itulah. tapi nggak ada yang tahu juga kan. Ya, there is a good quote dari very very funny. Saya dapat ini dari movie apa sih, Pacific Rim or something gitu. Quote dari anak kecil yang bilang bahwa, you know, when you do something good, kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, kemudian terjadi suatu hal yang buruk pada kamu, bukan berarti terus kamu harus berhenti berbuat baik. Gitu. Kita nggak bisa expect bahwa kalau kita berbuat baik kita akan dapat baik gitu kan ya. Gitu. Jadi for me waktu saya dengar itu saya kayak tersentak banget gitu Pak. Wow, that's really right. Kenapa saya selama ini berpikir karena saya baik saya harus baik-baik terus gitu kan? Enggak gitu. Tapi itu bukan alasan buat saya. Oh ya sekarang saya nggak usah berbuat baik deh, percuma gitu. It's not that. Gitu. It's completely right. Oke. Oh ya Kak, ada yang mau dipromosiin gak nih Kak? Ke Sobat Nadir. Mungkin tadi 2 hal. Ibu-ibu yang orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengalami hal yang sama, dipisahkan dari silakan mungkin speak up gitu ya. Mungkin bisa komen di IG saya gitu atau di TikTok saya gitu ya. Nanti saya share. Atau di Nadir juga boleh gitu ya, mungkin minta bantuan teman-teman Nadir untuk nanti menyampaikan gitu ya, kita bisa mungkin bareng-bareng cerita gitu kan suatu saat seperti apa, how do we cope with this gitu kan, dan apa tips kita gitu. Dan mungkin kedua untuk Sobat Nadir semua, tolong support kami di Mahkamah Konstitusi supaya pasal 330 yang kami perjuangkan ini bisa jadi kenyataan gitu ya. Ini berlaku untuk siapa saja, orang tua tidak terkecuali yang merebut dari pemegang hak asuh. Ketiga mungkin kasus-kasus seperti ini banyak gitu ya. Siapapun yang mengetahui ada temannya atau rekannya gitu. Ini kasus yang nggak mudah gitu ya, sensitif tadi. Rasanya kata-kata hiburan apapun tuh kayak
masuk kiri keluar kanan gitu ya. Kalau masuk sama sekali gitu. Jadi mungkin it's not easy. Tapi tolong jangan bilang bahwa ini masalah domestik atau bahwa masih untung yang ngambil bapaknya atau ibunya gitu kan. Ini sesuatu yang saya harap bisa menjadi perhatian bahwa ini kasus serius loh gitu. Ya. Oh ya Kak, sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol ini, ini dong aku mau minta positive quotes buat Sobat Nadir. Oke. Quote-nya sebenarnya sangat klise ya. Tapi Apa itu, ini Kak? bener, I experience that bener banget. Dan saya harus terima kasih sama siapa itu? Kelly Clarkson ya? Kelly Clarkson kah yang nyanyi What doesn't kill you make you stronger? Yeah. I think. Mungkin nanti bisa dicari gitu ya. Tapi okay. no, that's really, really, really true. What doesn't kill you make you stronger itu bener banget. Selama kita masih hidup, masih bernapas, apapun yang terjadi gitu ya, tinggal sisa sedikit aja pun gitu ya, cuma sisa 10%. If it doesn't kill you, it should make you stronger. Bener banget gitu. I really feel it. Ya, Yang betul saya sih. harap semuanya at least that relates to me. Itu quotes yang paling relate sama Kakak. Iya. But doesn't kill me make me stronger. I hope ya. I hope. Oke, Kak. Thank you banget sebelumnya. Thank you. Kak, ini ada sesuatu dari Nadir. Oh, luar biasa. Makasih Buat Kakak. banget. Sama-sama Kak, thank you juga. Makasih ya. Saya terhormat banget udah diundang dan bisa Kita juga share makasih banget, Kak. ceritanya. Thank you banget loh. Thank you. Oh ya, sebelum closing kita foto dulu Kak. Oke. Oke. Oke Kak, thank you banget ya udah mau datang ke Nadir Podcast dan Terima udah mau kasih. sharing ceritanya. Thank you banget udah Ya. dikasih kesempatan. Sama-sama, Kak. So honored. Oke, Sobat Nadir, thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Bye. Hey kawan,